Salam kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Kak Kristi Gilalai dari kelas D3SPA 4601 dengan NIM 670322043. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pentingnya strategi dalam pengembangan bisnis kewirausahaan melalui penerapan sistem informasi akuntansi. Dengan tema Become an Accountant as a Developer that Improves Startup Business, dengan subtema sistem informasi akuntansi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin penting, yaitu sistem informasi akuntansi dalam penjualan dan penerimaan kas, kemudian sistem informasi akuntansi dalam pembelian dan pengeluaran kas. Adapun latar belakangnya, yaitu dalam dunia berbisnis, pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha bisnis kewirausahaan, khususnya bagi startup. Pastinya kita membutuhkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien untuk kelangsungan usaha bisnis atau perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, menurut saya kita perlu menerapkan sistem informasi akuntansi, di mana dalam menerapkan sistem informasi akuntansi terdapat beberapa strategi yang perlu dikenakan untuk mencapai pengembangan bisnis kewirausahaan yang sukses. Adapun tujuannya, yang pertama, dapat menyediakan produk yang tepat pada waktu, tempat, dan harga. Yang kedua, dapat mengetahui informasi terkait penjualan dan penerimaan kas yang sesuai dengan data laporan keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan barang baku dan melakukan aktivitas operasional dengan efektif dan efisien. Dan yang keempat, dapat mengetahui informasi terkait pembelian dan pengeluaran kas sesuai dengan data laporan keuangan yang sebenarnya. Strategi dan inovasi. Sistem informasi akuntansi dalam pembelian dan pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian pemasok. Pembelian barang persediaan akan lebih efisien jika membeli dari pemasok atau supplier yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu harga yang ditawarkan oleh supplier, kualitas produk, proses pengiriman barang. Yang kedua, penerimaan barang yang dipesan. Bagian penerimaan barang bertanggung jawab dalam menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Setelah itu, bagian penerimaan akan dilaporkan kepada manajer gudang, yang selanjutnya akan dilaporkan kepada direktur produksi. Dan yang ketiga, pengeluaran kas untuk pembayaran. Setelah menerima barang dan faktur dari pemasok, perusahaan akan mengakui adanya utang dagang atas transaksi tersebut. Adapun pencatatan utang dagang yang baik disertai dengan pengecekan informasi dari bagian pembelian dan penerima barang. Sistem informasi akuntansi dalam penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama, entry pesanan penjual. Adapun entry pesanan penjual terdiri dari 1. Menerima pesanan barang. Ini merupakan proses awal yang melibatkan dokumen berupa pesanan penjualan atau sales order. Dokumen ini biasanya mencakup data berupa nomor pesanan, nomor pelanggan, tanggal pesanan, produk yang dibeli, kuantitas barang, dan harga jual barang. Yang kedua, pengecekan persediaan. Ketika menerima pesanan, bagian penjualan juga harus memastikan bahwa barang yang dipesan harus tersedia. Kemudian sistem akan menghasilkan dokumen berupa picking ticket atau surat pengambilan barang yang berisi tentang informasi barang yang dipesan dan jumlah barang yang dipesan. Yang ketiga, merespon permintaan pelanggan. Pemberian respon terhadap pesanan pelanggan merupakan bentuk usaha untuk mempertahankan loyalitas pelanggannya. Jadi, jangan sampai ada pelanggan yang terabaikan atau pelanggan akan kecewa hingga kenalan pelanggan itu sendiri. Pengiriman barang. Yang pertama, mengambil dan mengepak pesanan. Picking tiket yang dihasilkan oleh sistem dan diserahkan ke gudang akan dijadikan dasar dalam pengambilan dan pengepakan barang yang akan dipesan. Yang kedua, pengiriman pesanan. Sebelum melakukan pengiriman, bagian pengiriman akan menghitung jumlah barang secara fisik dan mencocokkannya dengan pesanan pelanggan. Penagihan. Yang pertama, pembuatan faktur.
Setelah barang dikirim, perusahaan akan membuat faktur penjualan atau sales invoice untuk menagih kepada pelanggan atas barang yang dibeli. Informasi yang terdapat di faktur diisi berdasarkan dokumen purchasing list yang didukung oleh sales order. Kemudian mencatat piutang. Piutang pelanggan dicatat pada buku besar pembantu untuk masing-masing pelanggan. Terdapat dua cara untuk menagih piutang. Yang pertama, open invoice dan balance forward. Kemudian, pengembalian barang. Ada kalanya barang yang dikirimkan kepada pelanggan tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa hal. Yang pertama, kesalahan membaca purchase order oleh staf bagian penjualan. Kemudian, persediaan barang yang dipesan tidak ada, dan kesalahan pengiriman barang. Sekian dari presentasi saya. Winston Churchill pernah berkata, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, orang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Sekian dan terima kasih. Salam kurang.